Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sekarang kita ada di kegiatan Jambore PNFI tahun 2025. Telah hadir bersama kami di podcast mini FIB School of Talent Bapak Untung. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Salam komando ya. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak sudah hadir di acara ini. Ya. Tentunya ada beberapa hal yang mungkin Bapak harapkan dalam kegiatan ini. Bapak sudah berarti memimpin upacara gitu ya. Sudah mulai memberikan banyak informasi tentang aktivitas yang Bapak lakukan selama ini, selama menjadi penegak hukum dari mungkin keliling Indonesia Pak ya. Nah, tentunya Bapak bisa memperkenalkan diri, Bapak siapa, kemudian bagaimana sekarang posisinya, bagaimana kemudian apa yang telah Bapak lakukan sehingga mungkin bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman semua yang ada di sana. Silakan Pak. Baik. Ya, saya semenjak tahun 95 lulus di Akmil sana pendidikan, lalu kemudian menempatkan sebuah kantor di Mabes Polri. Mabes Polri. Dipilih di sana baik. Lalu melakukan berbagai propaganda kegiatan, di antaranya pelatihan, pemantapan, dan operasi di lapangan. Operasi di lapangan. Baik terhadap berbagai kejahatan yang ada di ibu kota, Teluk Jakarta, sampai Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian Nusantara. Nah ini kemudian dimunculkan pembentukan pasukan yang namanya ATB, Anti Terror Bom. Anti Terror Bom. Anti Terror Bom. Sebelum ada Densus itu. Oh, Anti Terror Bom ya. Oke. Ya. Yang awal cikal bakalnya dari tim khusus. Tim khusus ya. Karena kita memiliki keahlian sabotase underwater di bawah air, sabotase pesawat, gedung, kendaraan dan macam-macam dalam rangka meminimalis anggaran operasional supaya kita bisa melakukan operasi itu dengan seminim mungkin, sekecil mungkin pasukan itu tetapi bagus. Tidak perlu banyak ya. Iya, itu yang saya tahu. Lalu kemudian saya kembangkan ini dalam pelatihan-pelatihan tertentu. Tetapi ternyata saya tidak di situ saja. Hari-hari tertentu ketika saya tidak melakukan operasi khusus itu, saya di tengah masyarakat ini saya melihat kok kita tinggal di Indonesia kok lucu ya. Alam kita kaya. Kok masyarakat masih miskin. Ada banyak rumah kumuh. Ada begitu banyak kaum duafa, agama apa saja. Nah ini saya tergugah dari situ. Ada kepedulian yang muncul ada kepekaan sosial yang dimunculkan sehingga kalau saat-saat kita sekarang itu tidak bertugas sebagai tim khusus, ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada masyarakat untuk bermanfaat gitu. Betul. Ya kebetulan tahun 80, 81 sampai 83 itu saya menguji tanaman di sekitar saya tinggal. Saya tinggal kebetulan dengan seorang Belanda, Broeder Hans Paternoot, Houten Schella, Nederland sana. Dia melihat kebiasaan saya. Lalu kemudian saya mengujinya. Saya mengantarnya ke Balai POM untuk menguji tanaman itu. Apa kandungannya, apa karakter dari daun itu, karakter dari batu itu, apa saja yang saya tahu saat itu. Lalu kemudian saya membuat intisari. Saya membuat sisilah tentang benda yang saya cek itu. Lalu kemudian manfaat. Dari asas manfaat ini saya lihat skala. Kepentingan dan skala jumlah. Nah, lalu saya berpikir kalau ini diberdayakan, kenapa tidak? Kenapa kita miskin di alam kita yang kaya? Contoh lucu. Ini kenari. Ini ekspor. Kenari ya. Ini kulitnya kalau kita sudah kupas, diketok, pecah. Ini kan dibakar atau dibuang aja. Padahal ini kalau jadi kancing. Jadi apa Pak? Kancing kemeja. Oh iya, kancing kemeja. Nah, dari ini harganya kan sudah mulai dari 2.000 sampai 5.000. Oh gitu ya, kancing ya. Iya. Belum dibikin mengkilat, ini masih kalau mengkilat lebih mahal lagi. Nah, kemudian ada batok kelapa yang sering orang jumpai untuk bakar ikan. Salah bakar ikan. Karena satu kancing ini sekarang nilainya sudah 500 perak. Ini untuk batok kelapa dibikin kancing ya? Kancing nih, kancing baju. Dengan ukuran
mana aja yang kita mau. Oh. Dengan harga berbeda-beda. Iya. Gitu. Apakah ini Bapak membuat unit usaha atau bagaimana? Ada. Itu dari teman-teman komunitas di masyarakat atau dari komunitas masyarakat. di grup kepolisian itu sendiri atau gimana? Di kepolisian tidak semua polisi suka atas ini. Jadi penghobi ya, jadi ada lebih komunitas untuk kerajinan ya? Di mana saya ditugasin tempat itu, saya lihat limbah di situ apa sih? Limbahnya apa? Limbah ini saya angkat, kemudian saya olah. Jadi ada analisa lingkungan. Betul. Kemudian disesuaikan itu apa yang menimbulkan suatu produktivitas yang itu bisa dijual gitu ya? Betul. Lalu saya bilang, kalau banyak mereka butuh briket, sedangkan ini dibikin per biji aja untuk kancing, lebih mahal kancing. Iya. Jadi penghasilan kalian dengan satu karung. Iya. Satu karung itu isi 400. Iya. Kalau jadikan kancing bisa 43 juta. Iya. Padahal satu karung harga di pasar batok kelapa hanya 7.000. Iya. Apakah kegiatan seperti ini, Pak? Apa tidak mengganggu rutinitas Bapak sebagai tugas yang wajib? Apa itu ada kan tugas khusus ya, orang khusus yang tugas khusus untuk misi khusus. Nah tentunya itu kan perlu pemikiran, perlu manage waktu dan sebagainya, Pak. Orang itu mau masuk pegawai pertama supaya dia punya gaji rutin dia dapat rutin, dia pulang. Tapi setelah saya latih dengan ini, saya berikan nilai uang, harga, lalu kemudian dia bisa lakukan. Saya bilang nggak usah dijual, ke saya jualnya, saya beli. Oh, Bapak ambil? Iya. Jadi orang yang kerjakan beberapa keterampilan yang Bapak bantu untuk optimalisasi itu Bapak beli gitu ya? Saya beli, saya kasih dia alat, produksi di rumah. Setelah saya mantapkan dia dan bagus, saya bilang. Alat itu dari mana Pak? Bagaimana? Alat dari mana? Saya beli. Oh beli. Ya, kan saya ingin mengambil hasil. Dia juga ingin menikmati hasilnya. Kenapa tidak? Ini kan masyarakat kita. Kenapa kita pelit untuk itu? Ya ini teman-teman, jadi ada pemberdayaan masyarakat di sini yang muncul dari seorang inisiator orang Ideation yang memunculkan suatu karya yang itu tentunya tidak mudah karena harus melalui proses analisa, harus melalui proses kebutuhan sekitar itu butuh apa, kemudian memunculkan suatu karya yang memang mungkin dari barang-barang yang tadinya tidak termanfaatkan ya Pak ya, termanfaatkan atau barang-barang yang mungkin tidak dibuang, tapi ini menjadi karya yang luar biasa. Terus kalau ini Pak, ada kopi-kopi, ini bagaimana Pak ceritanya Pak? Ya karena di situ ada, kalau di Aceh ketinggiannya 1.300 kaki di atas permukaan laut. Itu kopi paling keren di Eropa. Kopi paling keren di Eropa? Kopi Aceh. Itu lebih mereka punya kontrak. Ke apa tuh Pak? Rasanya lebih Robusta atau Arabica? Arabica. Lebih ke Arabica ya? Iya, karakternya sudah ada dan mereka punya kontrak dengan Starbucks itu sudah bertahun-tahun. Diperpanjang selalu. Lalu saya melihat, gimana sih? Lalu kemudian bagaimana cara mengelola kopi? Saya belajar supaya jangan merusak kopi. Karena kopi kalau kita sentuh biji setelah di roasting bisa berjamur. Jangan. Harus pakai sarung tangan, jangan plastik. Energi potensialnya kurang. Pakai karet supaya potensial energinya ini bagus. Contoh kalau kita gosok-gosok plastik, kita ke kertas kan dia nempel. Kopi punya itu. Manfaat itu. Jadi kopi itu sudah secara higienis pun dapat ya. Terus secara juga akhirnya nggak rusak juga kopi itu karena potensi rusak karena busuk karena plastik dan sebagainya ada pengaruhnya. Nah ini teman-teman, ini ada bakat analisa yang luar biasa dari seorang Bapak yang punya misi dalam pemerintahan, dalam mengamankan negara, tapi beliau juga menyempatkan waktunya untuk bagaimana beliau belajar tentang kopi, belajar tentang segala sesuatunya. Terus gini Pak, kita kembali sekarang ke Jambore Pak. Nah, Jambore ini ada salah satu misi bagaimana pendidikan non formal dan informal itu menjadi lebih diperhatikan pemerintah. Sekarang kita tadi sudah dengar ungkapan dari Bapak, dari Ibu, dari Komisi 10, dari Direktorat juga Pak Fauzi dan teman-teman semua. Nah, apa harapan Bapak dengan adanya Jambore ini ke depan sehingga Bapak bisa memberikan masukan-masukan ke depan atau mungkin hal-hal yang lain yang mungkin bisa disampaikan setelah Jambore ini? Mohon silakan. Hampir di seluruh Indonesia kita memiliki limbah yang luar biasa. Limbah di Aceh di tepi pantai ada semacam ini. Batuan tertentu yang bisa berlapis, bisa berwarna baik, bisa untuk jadi bros, bisa untuk variasi lain.
diinjak-injak, dibuang-buang. Ternyata ini bagus dan mahal. Lalu kenapa kita miskin di alam kita yang kaya? Nah, lewat Jambore ini saya ingin mengenalkan apa yang sudah saya lakukan di beberapa tempat. Praktek-praktek baik yang sudah dilakukan ya. Ya, seperti yang terakhir saya lakukan di Merauke, Papua Selatan. Akhirnya pengrajin kancing bisa punya lahan untuk bangun rumah. Dia bisa beli ratusan sak semen dengan hasil kerja ini. Mereka susah. Mereka tidak pusing lagi jadi pegawai. Mereka ketawa karena penghasilan mereka sudah lebih dari 4 juta satu bulan. Bisa bayangkan kalau dikali dengan 350 sudah 2M lebih satu bulan. Ini kenapa gitu orang bingung. Lalu kita pemerintah kenapa tidak mendukung? Ini yang saya ingin sampaikan bahwa I stay for long time with you. Anda yang bisa mengatakan apa susahnya sini? Bagaimana kalau Anda punya lingkungan itu saya gali kemudian itu kita olah. Nah, dan kemudian kita berdayakan ini supaya orang-orang yang sebagian juga di sana yang terbelakang dengan pendidikan ini mereka juga bisa hidup sama seperti orang di kota besar. Seperti itu. Ya, moga-moga apa yang Bapak harapkan, apa yang Bapak impikan, kemudian dari sekarang sudah masa purna ya Pak? Ya. Purna tugas, jadi Bapak masih tetap bisa berjaya, bisa berbuat untuk masyarakat, bisa memberikan motivasi yang luar biasa. Moga-moga nanti juga teman-teman PKBM, teman-teman LKP, teman-teman pendidikan non formal lain terinspirasi oleh Bapak. Dan Bapak tidak berhenti untuk memberikan inspirasi dalam video-videonya. Saya lihat videonya, waduh keren banget Pak, itu luar biasa. Itu suatu langkah ya bahwa seorang aparat negara yang ditugaskan keliling Indonesia pun masih ada kesempatan untuk memikirkan masyarakatnya dengan peran aktif, peran positif, bagaimana menumbuhkan pemberdayaan yang luar biasa. Moga-moga itu bisa tercapai Pak. Saya memang bertugas di Indonesia ini, khususnya dari Sabang sampai Merauke ini, saya menemukan ragam budaya dan karakter yang berbeda-beda. Nah, kalau di Papua sana bisa bayangkan sampai mereka jual tanah ke saya hanya 500 perak. Kalau 500 perak semeter. Bagaimana perasaan Anda? Tiba-tiba dia bilang, Bapak mau beli mana? Ya, saya mau sedikit saja, tidak usah banyak. Tidak apa-apa. 1 hektar 5 juta saja. Begitu saya bagi 10.000 kan 500 perak. Saya ambil besar. Dan tanah itu saya kasih ke mereka. Supaya mereka punya rumah juga di situ. Lalu kenapa kita melupakan ini? Dan ini di Indonesia paradigma lama memang harus dihilangkan. Kita buat ini agar kita dekat dengan masyarakat. Jangan segan-segan memeluk mereka, sayang mereka. Mereka bagian dari hidup kita. Kita adalah saudara mereka juga, supaya bisa kita nikmati sama-sama. Terima kasih terima kasih Bapak. Moga-moga teman-teman semua yang ada di tayangan ini, yang melihat tayangan ini di Jambore PNFI 2025 ini, banyak inspirasi akan muncul. Salah satu dari Bapak Untung yang luar biasa, partisipasinya di Indonesia luar biasa. Moga-moga ini menjadi inspirasi kalian semua, dan kita tetap semangat, tetap berjaya ya. Moga-moga PNI makin hidup dan bermanfaat bagi Indonesia. Jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.